Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, saya Nuri Luciani, NIM 21140701116 dari kelas PGMIC, mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Sudarman M. Hum MA. Sebelum membahas pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam, sebelumnya kita sedikit menyinggung tentang perang salib. Pemicu terjadinya perang salib. Perang salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, dimulai dari perang salib 1 sampai perang salib 9, yaitu dari tahun 1095 sampai 1291. Perang ini terjadi sebagai reaksi Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai penyerang. Sejak tahun 632 Masehi hingga meletusnya perang salib, kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang, mulai dari abad ke-11 hingga abad ke-13, dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim untuk membangun gereja dan kerajaan Latin di timur. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan digunakan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Islam. Sedangkan dalam buku lain disebutkan bahwa cikal bakal terjadinya perang salib adalah karena kekhawatiran orang Bizantium atas serangan dinasti Seljuk yang ingin menyerang Bizantium dan hendak menguasai pertanian di Bizantium, sehingga Kaisar Bizantium, yakni Alexius Komnenos, meminta bantuan Paus Urbanus II untuk menggerakkan kaum Kristen untuk membantu mereka menghalau kedatangan Seljuk. Paus Urbanus II akhirnya memenuhi permintaan Kaisar Bizantium. Paus Urbanus II kemudian mengumpulkan kaum Kristen untuk bersatu dan menyerang kaum Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib seperti faktor agama, faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Dampak perang salib terhadap dunia Islam. Yang pertama, di bidang politik. Akibat adanya perang salib ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali, karena perperangan ini terjadi di wilayah Islam. Di antaranya adalah kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan, kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke Barat, terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian. Yang kedua, di bidang militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Yang ketiga, di bidang perindustrian. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslin, kain satin, dan damas.
Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Yang keempat, di bidang pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat, mereka temukan di Timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. Yang kelima, di bidang perniagaan. Hubungan perniagaan dengan Timur Islam menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang, yang sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Yang keenam yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi berkembang pada abad ke-9 di dunia Islam, telah mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di dunia barat. Selain itu, mereka juga meniru rumah sakit dan tempat pemandian. Yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa sikap dan kepribadian umat Islam di Timur pada waktu itu telah memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Nah, itulah dampak dari pengaruh Perang Salib terhadap peradaban Islam. Akhir kesimpulan, Perang Salib ini berdampak negatif kepada peradaban Islam, dengan kata lain menguntungkan pihak Kristen. Di antaranya, kekuatan politik umat Islam menjadi lemah, sementara pihak Kristen dengan adanya Perang Salib itu dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang saat itu sudah maju, seperti di bidang militer, perindustrian, pertanian, perdagangan atau perniagaan, dan termasuk juga dalam ilmu astronomi dan kesehatan. Seperti yang saya bahas tadi. Demikianlah pembahasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.